Selamat pagi Permisa. Kabar Indonesia akan kembali hadir menyapa Anda hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah kabar terbaru yang tentunya menarik, teraktual dan terpercaya. Bersama saya, Cici Fitriani. Inilah berita selengkapnya. Terkini telah terjadi hujan lebat di wilayah ibu kota Pontianak pada Rabu 6 Desember 2023 yang mengakibatkan 6 RT dan 3 RW di Jalan Pancabakti Paripuluh, Desa Pungkur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat terpaksa harus menerobos banjir guna melakukan aktivitas di luar ruangan. Menurut pendapat dari warga sekitar, banjir kali ini berbeda dari biasanya. Semenjak turun hujan, air menggenang dengan sangat cepat hingga mencapai 50 cm. Pihak PBD Kuburaya saat ini masih melakukan pendataan bekerjasama dengan pemerintah desa setempat, terutama bagi warga yang kemungkinan harus mengungsi. Mustafa juga menghimbau agar warga dapat mengungsi secara mandiri jika ketinggian air terus bertambah. Diketahui banjir juga turut merendam Kecamatan Sungai Ambawang, Kuala Mandor dan Sungai Raya yang berada di daerah Kuburaya, Kalimantan Barat. Selain itu, Asnawati juga menjelaskan pada tahun sebelumnya hal serupa juga pernah terjadi dan lebih parah saat ini. Ia menjelaskan kejadian ini terjadi lantaran curah hujan yang cukup tinggi dan terbilang cukup lama. Dengan ini, ia berharap kepada pihak terkait segera dapat memberikan bantuan guna mengantisipasi dampak yang lebih parah. Di sisi lain, tempat di sebelah rumahnya terdapat sebuah PAUD Al-Hikmah yang terpaksa harus diliburkan karena adanya banjir tersebut. Akibat curah hujan yang tinggi, membuat terjadinya banjir yang menggenangi sejumlah rumah warga di Desa Pungkur Kecil. Dalam upaya meminimalisir terjadinya banjir di Kuburaya, kata Ericon, selain berkoordinasi dengan sejumlah dinas terkait untuk melakukan normalisasi saluran air, pihaknya juga akan terus mengedukasi masyarakat untuk sama-sama menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga agar tidak terjadi penyempitan saluran air di desa masing-masing. Agar kejadian serupa tidak kembali terulang, politisi Partai Keadilan Sejahtera ia menilai ke depan perlu dilakukan kajian lebih komparatif antar dinas dan pihak-pihak terkait dalam mengantisipasi banjir akibat curah hujan yang cukup tinggi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Di Jalan Raya Tos 1 Pontianak, banjir juga terjadi dan mengakibatkan kemacetan sepanjang Jalan Raya Pontianak yang mengakibatkan para pengendara mengalami kemacetan di sepanjang jalan seperti di perempatan Jalan Tanjung Pura yang membonjol menuju Kapuas 1 dan Jalan Paralel Jembatan Landak. Bagi pengendara diharapkan tetap berhati-hati dalam melakukan perjalanan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Debat perdana calon presiden dan wakil presiden yang digelar di Komisi Pemilihan Umum KPU berlangsung panas. Tak hanya adu gagasan, ketiga capres yaitu Anies, Prabowo, dan Ganjar saling melontarkan kritik tajam kepada lawan mereka menyangkut tema debat hukum, HAM, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Ya, dan untuk melihat tanggapan dan respon masyarakat pasca debat capres yang digelar malam tadi, sudah ada rekan kami, Kristianti Yosefa yang berada di kawasan Dugo Atas, Jakarta, dan ada Daniata Redini di salah satu universitas di Yogyakarta. Kita ke Jakarta dulu. Sudah ada Tanti di sana. Tanti, silakan laporan Anda. Seperti apa jalannya debat Capres 2024 yang perdana. Nah, ada banyak sekali momen menarik yang sudah sama-sama kita saksikan ketika para calon presiden sama-sama melakukan adu gagasan maupun saling sanggah seperti itu terhadap tema debat yang sebelumnya sudah disiapkan oleh KPU, yakni tentang pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, serta penguatan demokrasi. Nah, lantas seperti apa tanggapan dari masyarakat perihal debat Capres kemarin? Sudah ada bersama saya salah satu masyarakat, bisa kita tanya langsung. Dengan Bapak siapa? Ismail. Oke, Pak Ismail, nonton nggak kemarin debatnya? Yep. Oke, seperti apa nih Pak tanggapan Bapak tentang debat kemarin? Cukup menarik, ini permulaan yang bagus dari rangkaian debat-debat berikutnya.
Oke, kalau menurut Bapak kemarin pemaparannya sudah disampaikan dengan jelas atau belum dari ketiga calon presiden? Seperti yang kita lihat bersama, ada yang memaparkan dengan jelas, ada yang emosian, ada juga yang hanya sekedar janji-janji kosong ya. Jadi sebaiknya memang kita masyarakat itu bisa menilai masing-masing kandidat capres ini mana yang bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik di 5 tahun ke depan. Oke, Pak, terakhir nih Pak Ismail, apakah nonton debat kemarin hasilnya itu memengaruhi penilaian Bapak terhadap ketiga calon presiden? Jelas sekali, saya pikir bukan hanya saya saja, tapi semua masyarakat yang sudah mulai diajak dewasa dalam berdemokrasi ya, bisa mendengarkan secara langsung dan ini jelas mempengaruhi. Jadi kalau dilihat dari statistik survei yang nggak jelas itu ya, saya rasa ini lebih fokus ya, lebih jelas dan masyarakat bisa menilai langsung apa jawaban tanggapan daripada capres itu. Dan kita inginkan jangan hanya sekedar janji kosong, lihat rekam jejak, lihat bagaimana masa depan Indonesia 5 tahun ke depan. Terima kasih banyak Pak Ismail ya. Ya, sukses. Iya. Nah pemirsa, tapi tidak hanya Pak Ismail, kita akan coba bertanya pada masyarakat lainnya seperti apa tanggapan mereka perihal jalannya debat capres kemarin. Nah sudah ada bersama saya nih salah satu masyarakat dengan masyarakat. Mas Rehat. Oke, Mas Rehan, bisa diceritakan nggak tanggapannya terhadap debat kemarin? Tanggapan saya sih debat kemarin berjalan ya menurut saya sih lumayan ya, dari ketiga paslon ke capres masing-masing menunjukkan visi misinya dan gagasannya mereka. Cuman yang sangat disayangkan menurut saya debat semalam terkesan terlalu saling nyanggah-menyanggah sih. Jadi malah saling sindir juga. Begitu sih dari kacamata awam. Oke, terima kasih banyak Mas Rehan. Nah, itu tadi pemirsa adalah sedikit wawancara saya. Nah, lantas bagaimana dengan Anda sendiri? Apakah debat kemarin juga menjadi salah satu bahan Anda menentukan siapa nantinya yang akan Anda pilih dalam pemilu 2024? Kembali dengan Anda di studio. Baik, terima kasih Kristianti Yosefa dari Jakarta. Kita beralih ke Yogyakarta. Kita simak pendapat warga di sana. Silakan Danita. Berbincang dengan beberapa mahasiswa. Nah, mengenai pendapat mereka, tanggapan mereka, hasil debat perdana malam tadi. Saya ke Mbak Baik terlebih dahulu. Mbak Baik, bagaimana tanggapan Mbak Baik mengenai hasil debat malam tadi? Kalau dari perspektif saya pribadi ya Mbak, pada debat calon presiden 2024 semalam, saya belum melihat adanya komitmen yang konkret dari para calon presiden. Yang ada malah mereka saling menyerang satu sama lain, saling menjatuhkan, saling menyalahkan. Itu yang membuat seru di situ. Dengan permainan retorika yang sangat terlihat jelas. Kemudian mungkin ini juga merupakan debat perdana, jadinya masih terlihat tegang. Ya mungkin kita lihat saja ke depannya. Ya apakah para calon pemimpin ini dapat dengan lugas meyakinkan para rakyat Indonesia untuk melihat siapa sih yang akan cocok menjadi pemimpin di masa yang akan mendatang. Dan harapan saya di antara calon presiden 1, 2, ataupun 3 ini yang nantinya akan terpilih harus membuktikan secara nyata komitmen yang ada dan menepati janji-janji dari visi misi yang telah mereka deklarasikan sebelumnya. Terima kasih informasinya. Pemirsa, memang itu adalah salah satu pendapat dari mahasiswa di Yogyakarta. Baik, terima kasih Danita Ria yang melaporkan langsung di Yogyakarta. Sebelumnya juga ada Kristianti Yosefa di Jakarta. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat yang bertugas, saya Cici Fitriani pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.